Oke guys, selamat berjumpa lagi dengan channel Jiwa Dragon. Di kesempatan kali ini saya sedikit berbagi ataupun share mengenai baut tap oli yang sebelumnya sudah pernah dibahas, dan ini termasuk salah satu jawaban dari beberapa komenan sobat yang tentunya kalau dibalas komen itu agak ribet dan susah. Jadi di sini aku membalasnya ataupun meluruskan melalui sebuah video nih Mas Bro ya, yang sebelumnya sudah diupload juga mengenai baut tap oli. Judulnya apa nih Bang? Judulnya apa? Oke. Nah, judulnya itu yang udah pernah diupload 5 tahun yang lalu kurang lebihnya. Sebenarnya video ini udah dipublikasikan udah lama ya, sejak 21 Mei tahun 2019. Dan saat ini di 11 Oktober ataupun 12 Oktober tahun 2024. Jadi udah 5 tahun lebih untuk upload videonya, tapi ada beberapa komenan-komenan yang sekiranya bikin apa saya menjadi kepengen video ini dibuat gitu, kurang lebihnya seperti itu. Sebenarnya video itu adalah salah satu meluapkan kekesalan saya di dunia perbengkelan ya. Karena kalau di dunia perbengkelan kan itu seringnya bertemu dengan barang-barang yang bodol, dan bukanlah dengan barang-barang yang baru ataupun yang new ataupun yang masih bagus kondisinya, itu enggak. Tapi di situ di perbengkelan sering-seringnya ketemu sama yang barang-barang bodol. Contohnya kalau di bagian baut nih, kita kan sedang membicarakan mengenai tentang perbautan, yaitu adalah baut tap oli. Sering banget yang namanya menjumpai baut tap oli pecah, kemudian baut tap oli kepalanya dol, terus apalagi tempat tap oli crankcase mesin yang udah sombeng, pecah melebihi daripada ukuran baut yang telah ditentukan. Terus ada lagi trasnya yang udah molor. Sebenarnya banyak sekali faktor yang menunjang ke hal-hal tersebut, yaitu adalah kerusakan tadi. Itu banyak sekali faktor-faktornya Mas Bro. Jadi dari situlah saya meluapkan kekesalan di sebuah video yang bertajuk ring nggak penting. Jadi saya membuat video dengan judul yaitu adalah ring nggak penting cuman bikin aus 5.000 km penggantian oli. Jadi yang namanya ring ini cuman membuat yang namanya bikin baut aus dan juga dol. Sekali lagi, yang namanya ring itu bikin yang namanya aus dan juga bautnya dol. Kenapa bisa seperti itu Bang? Bisa diterapkan nggak? Kenapa kok bisa bilang seperti itu ya? Nah, di sini saya jabarkan mengenai perbautan. Kenapa kok bisa yang namanya baut itu dol dan juga ringnya itu bikin masalah di sini ya Mas Bro. Nah, sebelum melanjut, di sini saya menerangkan bahwasannya video ini saya buat melalui pengalaman saya pribadi, di mana pengalaman saya pribadi dimulai sejak saya lulus di bangku sekolah, yaitu adalah sekitar tahun 2007, dan kemudian saya bekerja di warung kelontong ya, warung kelontong, bukan pabrik kelontong, warung kelontong 1 tahun. Kemudian saya bekerja lagi di perbengkelan ya Mas Bro. Jadi sebelum lulus aku udah pernah PKL, dan kemudian setelah lulus aku kerja di bengkel, dan saya belajar hingga saat ini Mas Bro. Masih belajar ya, kurang lebih sekitar 15 tahun saya di perbengkelan ya Mas Bro. Maka dari itu saya sedikit berbagi buat Mas Bro semua, walaupun hanya ilmu perbautan, yaitu adalah baut tap oli. Di sini saya tekankan buat Mas Bro yang menyukai tentang hal-hal yang baru, ataupun buat mereka yang pengen sesuatu yang baru yang tidak monoton dari beberapa buku undang-undang perpabrikan, tentunya bisa nyimak langsung video ini dari awal hingga akhir video. Tapi buat kamu yang nggak suka ataupun nggak mau dengan sesuatu hal yang baru, tidak ingin dengar sesuatu hal yang baru yang sekiranya bermanfaat buat kedepannya, atau mungkin yang sekiranya dianggap positif, itu jangan diteruskan video ini ya. Jadi skip aja, nggak penting gitu Mas Bro. Di sini aku berbagi buat mereka yang pengen ilmu saja Mas Bro. Jadi ilmu itu mahal, walaupun cuman baut aja nih Mas Bro. Jadi di sini saya mengutarakan tentang kegelisahan saya di dunia perbengkelan yang udah 15 tahun. Bahkan
Ada yang cerita udah 45 tahun, tapi bagiku itu tidak masalah. Yang penting berdasarkan pengalaman saya pribadi di sini ya Mas Bro. Sekali lagi ini dilihat dari kacamata bengkel, bukan dari kacamata pabrikasi ataupun pabrik gitu ya Mas Bro ya. Dimana saya sering sekali menjumpai yang namanya baut dol, baut rusak, baut apalagi tempat bautnya pecah, crankcase pecah. Nah, salah satu faktornya juga merupakan dari ring ini Mas Bro. Nah, kenapa kok bisa pecah? Oke, kita kupas satu persatu mengenai kenapa ring bisa pecah. Ring bisa menyebabkan pecah, ring bisa menyebabkan crankcase pecah, ring bisa membuat bodol gitu. Kenapa? Apa penyebabnya dan apa fungsinya dan gimana cara kerjanya? Nah, nanti setelah kita bahas mengenai baut ini baru kita comment reaction ya Mas Bro ya. Oke, yang pertama kita bahas mengenai ring dan juga bautnya. Yang pertama, kalau baut menggunakan ring semacam ini, dia itu memang kalau saat pabrikan, pada saat pabrikan merakit ataupun dirakit ke mesinnya, dan tentu saja tidak terjadi kebocorannya Mas Bro. Karena pada semua sisi daripada spare part tersebut itu D-nya itu masih rata dan masih bagus untuk memampatkan sebuah aliran oli. Akan tetapi berbeda lagi kalau salah satu spare part ini mengalami keausan, semisal kayak baut baret di bagian sininya, atau mungkin bagian ringnya sini baret, atau mungkin bagian tempat dari tapolinya itu baret. Nah, disitulah yang namanya rembes. Kemudian setelah rembes, apa yang dilakukan sama mekanik ataupun usernya ataupun orang yang mempunyai dari baut tapoli ini, adanya orang yang mempunyai motor ini ya Mas Bro ya. Jadi yang dia lakukan adalah mengencangkan baut ini supaya lebih kencang, dan tujuannya itu adalah memampatkan yang namanya aliran oli. Tapi tidak semuanya mampat gitu ya Mas Bro. Terkecuali untuk barang baru, 90% daripada barang baru yang belum pernah dibuka di sini ya. Jadi dianya itu mampat. Tapi kalau udah pernah dibongkar 1 kali, 2 kali, 3 kali, dia itu seringnya rembes. Ya kalaupun tidak netes dianya tuh rembes. Bisa dicek aja di baut tap oli gardan sobat ataupun baut tap oli mesin sobat tuh biasanya rembes. Nah, disitulah yang namanya mekanik itu beradu skill tentang bagaimana biar nggak rembes. Salah satunya adalah menggunakan kunci shock, dimana kunci shock itu tidak ada yang namanya kunci momen ya. Jadi nggak pakai feeling, yang penting ngencengin aja. Nah, disitulah yang namanya terjadi slack ya Mas Bro. Karena tangan-tangan bengkel, sekali lagi saya tekankan di sini, nggak semua tangan bengkel itu mempunyai firasat ataupun feeling yang tepat supaya baut nggak dol, terus kemudian supaya rapat, itu nggak semuanya orang bisa sampai feeling di situ Mas Bro. Makanya kebanyakan dari mereka walaupun udah dikencengin sekencang mungkin, karena ada goresan di bagian ring ataupun tempat daripada bautnya ini, tetap saja rembes dan akhirnya dipaksa terus untuk mengencangkan, sehingga akhirnya terjadi yang namanya tempat baut tap oli pecah ataupun dol ataupun piles ataupun rungkat ya Mas Bro. Itu kan sangat sistematis sekali. Nah, kalau dari beberapa mereka yang nggak mempunyai yang namanya kunci shock, maaf banget. Dari beberapa mereka yang nggak mempunyai kunci shock, dia itu biasanya mereka itu berjuang dengan yang namanya kunci ring. Nah, kalau udah ketemu yang namanya kunci ring, kunci pas, kunci Inggris, kunci pipa, kunci Australia mungkin barangkali ya. Nah, sering-sering di sini yang namanya dol ya, sering-sering yang namanya dol itu sering-sering banget. Sampai bulat sini bahkan untuk melepaskannya itu mesti pakai palu bodem ataupun pakai apa namanya ya Mas Bro, kunci las ya, jadi dilas biar bisa keluar. Atau mungkin di grinder, di palu, di bodem, semuanya masuk Pak Eko. Nah, di situ awal mula kehancuran sebuah mesin nih Mas Bro. Jadi nggak mau lepas, dipaksa untuk lepas. Karena udah bunder, akhirnya mesin hancur ikutan di bodem gitu Mas Bro.
Nah, itu adalah curhatan saya ya. Jadi curhatan tentang dari segi perbengkelan, bukan dari segi fabrikasi. Oke, kemudian yang saya gunakan di sini adalah dengan menggunakan seal tip nih Mas Bro. Di sini aku menggunakan seal tip untuk opsi yang paling aman, yang menurut perbengkelan yang paling aman, yaitu adalah menggunakan seal tip, di mana ring ini udah dilukar. Sampelnya itu adalah baut yang satunya lagi, dan saya menyeltipnya itu pun nggak sama bautnya sini Mas Bro. Padahal di video itu aku cuman menyeltipnya di daerah sini, udah ada bilangnya yang ada tempat bautnya pecah lah, udah ada yang bilang itu nanti lumer lah, udah ada yang bilang nanti bikin aus lah, udah ada yang bilang apalah segala macem. Masalahnya mereka yang komen sendiri belum pernah merasakan yang namanya oli rembes, kemudian belum pernah merasakan gimana nikmatnya menggunakan seal tip yang modelan begini. Yang mereka tahu ya pabrikan yang tahu, modelnya undang-undang dari pabrikan. Maka dari itu terimalah sesuatu yang baru, biar Mas Bro itu tambah wawasan ya Mas Bro ya. Nah, yang aku share itu seperti ini. Sampai saat ini pun Lexi aku udah 5 tahun 6 tahun udah masih pakai tetap yang modelan begini, nggak pakai ring seperti ini. Nah, keunggulan menggunakan seal tip yang semacam ini tentunya itu sangat menguntungkan bagi para mekanik ya. Kalau aku bukan mekanik, kalau aku masih awam, masih belajar tentang dunia permotoran ya Mas Bro. Makanya kalau pakai seal tip kayak gini, walaupun dia itu cuman pakai ring, nanti dia itu tetap mampet, nggak gampang bocor gitu Mas Bro. Janganlah pakai kunci sok nam. Cukup pakai kunci ring aja, cuman di dek itu udah oke, udah rapat, no rembes. Aku harap udah cukup jelas mengenai pengetahuan tentang perbuatan ini yang menggunakan seal tip. Yang mau mencaci ya silakan, yang mau merendahkan silakan, tapi buat mereka yang pengen tambah pengetahuan tentang dunia pertap olian, bisa gunakan tips yang satu ini. Tapi kalau buat mereka yang cupu dan cemen, jangan menggunakan cara ini, cukup menggunakan ring daripada pabrikan saja ya Mas Bro. Selamat PR buat sendiri, buat Mas Bro, gimana caranya biar ori itu nggak rembes ya Mas Bro ya. Sudah sampai di sini, dan kemudian saya ke comment reaction di sini, dan ada beberapa komen yang harus kita bahas satu persatu, karena kalau saya bahas melalui komen ataupun balas melalui komen itu sepertinya amat panjang ya untuk kata-katanya. Makanya saya buatin untuk video kali ini. Dan ini videonya udah lama banget, udah 5 tahun yang silam ya Mas Bro ya. Udah 5 tahun yang silam kita ingin reaction komen satu-satu nih Mas Bro ya. Nah, di sini ada Nah, ini ada Mas Kus di sini ya Mas Bro ya. Ini komenannya dari Mas Kus pribadi. Saya sebagai orang pabrikan kuli ngerakit di pabrik menyatakan tutor ini sesat. Di poin ringnya secara standar, setiap pengencangan baut mur itu harus menggunakan kunci momen agar kekencangannya pas dan tidak susah juga saat dilepas. Tidak ada hubungannya dengan tanpa ring atau dan lain-lain ya. Pokoknya di salah satu balasan komenan ini ada yang minta pin. Oke, aku udah sematin pin. Oke, aku udah sematkan pin di sini ya. Katanya suruh dipin. Oke, udah saya beri pin. Kemudian ada Mas Tiger nih. Ada Mas Tiger di sini, kita baca juga komenannya satu-satu nih Mas Bro ya. Nah, kalau menurut saya ring baut itu sangat penting karena bahannya dari aluminium atau dari tembaga yang hanya dikencangkan sedikit dia akan ngepres karena bahannya lunak.
Kalau ring baut oli berbeda dengan ring baut biasanya yang terbuat dari besi alias keras, tidak bisa ikut tekanan pengunci. Kalau pakai isolatif justru akan semakin memperbesar lubang mesin, karena semakin lama tekanan keras maka drat akan berubah sekian mikron karena bahan besi dari aluminium tembaga fleksibel. Ini menurut pendapat saya, kurang lebihnya seperti itu. Ini mohon maaf, ini masang siltipnya di daerah mana ini? Ini masang siltipnya cuman di daerah bawah aja, bukan di dratnya ya Mas Tigar. Jadi tidak berpengaruh terhadap kelonggaran suatu drat nih Mas Bro ya. Jadi udah jelas di sini masang siltipnya di bagian bawah untuk video yang terkait dengan komenannya Mas Tigar ini, yaitu adalah video yang bertajuk apa tadi? Yaitu adalah video yang bertajuk ring nggak penting cuman bikin aus. Oke, lanjut. Buat kamu yang pengen lihat video ini, linknya ada di deskripsi video ini buat yang menuju video yang sedang dibahas ya Mas Bro. Oke, lanjut nih Mas Bro. Kita beralih ke komenan selanjutnya. Oh ya, untuk ini dia itu SOP perbengkelan untuk Maskus ya. Untuk Maskus sendiri dia itu memakai SOP perpabrikan. Ya tentunya beda dong dengan SOP perbengkelan. Di sini di luar lingkup daripada videonya ya Mas Bro ya. Oke, kemudian yang Mas Tigar udah 45 tahun katanya dia. Tapi kurang tepat untuk komenannya. Kalau dibilang fleksibel ataupun lunak itu enggak Mas Bro. Kalau ring aluminium itu ndak lunak, kalau dari pabrikan itu ndak lunak. Kalaupun yang lunak itu full tembaga ya. Yang paling lunak itu full tembaga, bukan kuningan ataupun aluminium. Kalau aluminium itu masih keras, kalau kuningan juga masih keras. Yang lunak itu adalah tembaga nih Mas Bro, tembaga murni pure. Oke, semoga bisa membalas untuk komenannya Mas Tigar nih Mas Bro. Oke, lanjut nih Mas Bro ke komenan berikutnya ya. Nah, di sini ini Mas CG. Mas CG 5 tahun yang lalu, udah lama ini komenannya ya. Pada ngawur, ring itu fungsinya supaya thread gak slack dan oli gak rembes. Biasanya terbuat dari aluminium atau tembaga bahannya lunak. Untuk meratakan permukaan blok ataupun baut, mengencangkan tidak perlu kuat, diganti dengan setiap ganti oli. Walah, ini maaf, ini ngawur, fungsinya supaya thread nggak slack. Ya benar, nggak slack kalau sesuai dengan kekencangan momentum yang ada. Dan oli tidak rembes. Mohon maaf kalau oli rembes itu pasti kalau udah barang bodol ya Mas Bro. Apalagi kalau motor Vario udah 5 tahun ke sana itu pasti rembes, dan biasanya dipaksa untuk bautnya kencang, alhasil jadinya slack deh. Oke, biasanya terbuat dari aluminium. Ya, aluminium, benar sekali, terbuat dari aluminium. Pabrikan tidak mau buat dari tembaga murni, enggak ada. Dari aluminium dan tergolong masih keras kalau aluminium. Kalau tembaga pure itu enggak ada. Pabrikan rugi dong kalau beli ring dari tembaga itu, rugi dong. Ya, enggak masuk dong. Kalau ring dari tembaga itu enggak ada dari pabrikan ya, rugi dong. Tembaga pure 90% itu enggak ada. Mahal Mas Bro untuk meratakan blok ya. Kalaupun dari pabrikan ada yang tembaga, aku acungin jempol dah. Lanjut. Lanjut untuk Iduiwah 2804. Waduh, itu ring gunanya biar nggak rembes sama ngencangin nggak perlu terlalu kencang. Ini mah lepas parah. Nah, ngomong-ngomong kalau motor baru, iya Mas Idun, itu ringnya biar nggak rembes. Iya, nggak rembes kalau baru, tapi kalau udah lama 5 tahun pastinya rembes. Oi. Nah, ini pelan dilepas parah ya, tujuannya biar nggak rembes kalau dilepas. Oke, lanjut Mas Bro ke komenan berikutnya ya. Ini di sini ada Mas akun Starken 5873.
Ini dia. Sekalian aja bos, seal karet plus packing besi, gasket kertas dibuka, kan fungsinya sama dengan ring, kecuali lu bilang ring 12 oli gardan yang baru gua percaya itu bikin selek. Di oli mesin jangan main-main soalnya drat. Inilah 6000 km gua motor Beat CHR 54 128 cc aja oli cuman 1 bulan. Ya bagus buat akun Starker ya. Jadi dia itu udah paham tentang bongkar pasang, jadi dia udah tahu duluan. Sekalian aja bos seal karet, ya benar, seal karet itu bikin nggak bocor. Packing besi dan packing besi plus gaket kertas dibuka. Nah, bisa karpe lah. Yang penting main. Nah, kemudian buat Mas Sahau 783, mohon maaf saya lebih percaya settingan pabrikan. Ya benar, kalau pabrikan itu harus dipercaya bang. Kalau di pabrik pakai ring, yang pakai ring aja oke. Pabrik memang kudu dipercaya, itu udah sesuai dengan SOP pabrikan. Barang baru anti bocor. Kalau di atas 5 tahun pasti bocor. Waduh, apalagi kalau udah sering dibuka, semua jiar bau deh. Oke, lanjut ke penginjil online nih Mas Bro ya. Di sini ada komenan dari penginjil online. Wah, harusnya insinyur pabrikan motor belajar dari sini. Kalau ring bau tutup itu bisa bikin flek. Nggak gitu juga bang. Kalau pabrikan harus pakai kunci torsi ya, harus pakai ring karena itu SOP pabrikan. Kalau sini SOP perbengkelan udah berbeda lagi untuk speknya. Oke lanjut, ring oli saya hilang, apa-apa hilang, pokoknya setiap kali servis berkala di dealer resmi. Waduh, maling ring di dealer resmi. Resmi apa bang? Resmino. Oke, kemudian ke komenan selanjutnya yaitu ring oli saya hilang, apa-apa hilang, pokoknya setiap kali servis berkala di dealer resmi. Ya, itu hilang menurut saya larinya ke tap oli ataupun kaleng tap oli ataupun tempat tap oli ya, karena biasanya untuk ringnya itu mudah sekali untuk lepas ya Mas Jusfar Demulia, karena mager banget kalau biasanya itu ambil ring di dalam oli, biasanya udah pasang itu biasanya kalau di dealer resmi. Nah kemudian kalau di bawahnya itu ada lagi nih semprot bengkel biasa, taksi Sapa Siri 1395 senasib tapi di bengkel biasa. Nah sama aja, biasanya ini juga mager nih kalau suruh ambil ring di tap oli ataupun botol tap oli ataupun kaleng tap oli ya Mas Bro ya. Tapi kalau Mas Bro cek oli di sini ataupun ganti oli di sini tetap diusahain ada ringnya kok, tetap enggak dibikin hilang. Walaupun kadang-kadang lumayan kalau satu ring dikumpulin, kalau udah satu kandi kan lumayan, satu kandi kuningan, satu kandi aluminium kan lumayan. Enggak, itu bercanda ya, bercanda. Oke lanjut. Kemudian ada komenan hahaha, takaran 1 liter, dolannya kurang ado. Ya dasarnya kurang ado sih. Oli mesin maxi skuter Yamaha itu cuman 900 ml. Iya bener bang, dolannya kurang ado. Ya maklum masih pemula dan masih belajar terus. Jadi yang namanya oli maxi skuter pada sih cuman 125 cc. Nah di sini ada keterangan tambahannya, di video 1 liter menjadi 600 ml ya. Pada saat ganti oli dia itu 1 liter menjadi 600 ml. Nah gimana nggak dituang semua? Orang 1 liter juga jadi 600 ml ya, itu selama 5000 km. Dan itu kalau dituang cuman 900 berarti cuman berapa? Cuman 300 ml kan bahaya Mas Rum, makanya 1 liter dituang semua. Dan itu biasa kalau maxi skuter Yamaha
itu bisa saja olinya habis. Kalau sekarang udah berimbas nih sama Vario 160 dan juga PCX 160 gitu Mas Bro. Karena udah menganut yang namanya kompresi gede atasnya kompresi besar. Jadi gencetannya itu lebih besar untuk kompresinya. Ya beli aja. Jadi kompresinya besar, kemudian panas mesin berlebihan, dan itu yang menyebabkan yang namanya oli cepat habis. Kadang-kadang bocor juga melalui ring oli yang biasanya di setiap pagi itu kemebul Mas Bro. Maka dari itu saya tuangkan 1000 ml di motor Lexi ini. Jangan cuman menganggap dari ini volume 900, enggak begitu Mas Bro. Nanti untuk mengantisipasi biar aman gitu ya, kalau bisa 2 liter pasangin semuanya. Oke lanjut. Nah kalau di bawahnya ini ya buat komenan pelengkap ya, sebenarnya sih itu hanya sebagai akalan aja ya Mas Bro, biar olinya nggak cepet habis. Jadi 1 liter diisiin ke semua motor Lexi itu Mas Bro, biar olinya nggak cepet habis aja Mas Bro. Untuk mengantisipasi, kalaupun diisi 900 ya nggak apa-apa, cuman apa namanya seleranya 900 ya mau kerso diisi sama oli 900, sudah gitu aja, no debat ya Mas Bro. Selera bisa diatur masing-masing, nggak mengacu terhadap video ini. Jadi video ini berdasarkan pengalaman saya pribadi. Oke, di akhir video ada opsi yang paling baik menurut sobat yang mana, silahkan bisa dipilih Mas Bro. Aku mempunyai beberapa opsi di sini. Yang pertama adalah sesuai dengan SOP pabrikan. Yang pertama itu adalah sesuai dengan SOP pabrikan ya Mas Bro ya. Di sini sesuai dengan SOP pabrikan. Ini yang ini menggunakan kunci momen pastinya, kurang lebih 5 NF Mas Bro ya. Untuk kunci momennya di angka kurang lebihnya di angka itu 4 sampai 5 nm, aman di 3 nm. Kemudian kalau ini nggak perlu kencang-kencang, udah mampat dia. Jadi kalau ini full tekanan sesuai dengan kekencangan baut tap oli. Kemudian kalau yang ketiga ini bebas Mas Bro, kencengin sama merem pun nggak bocor olinya. Yang ini juga sama saja, kencengin sama mimpi juga nggak bocor Mas Bro. Jadi yang namanya kencengin sama mimpi yang ini dan ini nggak bocor ya. Kalau ini harus menggunakan kunci momen, dan kadang-kadang kalau barangnya udah tuir, bagian tempat tap olinya udah sedikit kasar, dan juga ringnya kasar ataupun bautnya kasar, itu 80% pasti rembes, walaupun nggak bocor pasti rembes. Nah itu ya. Kemudian kalau ini udahlah nggak bocor kalau yang ketiga ini. Cuman kalau yang ketiga ini yang paling awet dan nggak bocor itu adalah yang pakai seal tip. Nah kalau ini harus 1 kali pakai ya. Kalau 2 kali pakai, 3 kali pakai, yuk pasti bocor Mas Bro. Mas Bro pengen bukti mengenai detail, dan kalau bukti seperti ini kurang puas, oke langsung saja kita ke motor Lexinya yang udah 5 tahun pakai seal tip Mas Bro. Kita gludakin aja langsung. Oke Bung, dan ini adalah dari akhir video saya beberkan mengenai bukti otentik di motor Lexi saya pribadi ya Mas Bro ya. Di sini ada motor Lexi yang udah aku ganti botapnya menggunakan seal tip. Apakah dia leleh Mas Bro? Udah kurang lebih 6 tahun nih Mas Bro ya. Udah kurang lebih 6 tahun, dan seperti ini untuk kondisinya. Setiap kali aku ganti oli, aku pakai seal tip. Untuk hasilnya seperti ini, tidak terjadi yang namanya rembes ya Mas Bro. Tidak ada rembes apalagi bocor nih Mas Bro ya. Tuh seperti ini kondisinya, nggak ada ring sama sekali dia. Nggak ada ring sama sekali, no rembes, no netes, no drama ya Mas Bro ya. Kalau pakai ring pastinya rembes tuh. Rembes walaupun dia nggak bocor, biasanya rembes ya. Udah terbukti jelas banget di motor Lexi ini Mas Bro. No rembes.
Oke bro, itulah tadi ya untuk video kali ini tentang perjumpaan kita tentang pembahasan baut tap oli, ilmu tentang tap oli dan bautnya. Semoga videonya menginspirasi buat sobat semuanya. Yang sekiranya bermanfaat silahkan diambil manfaatnya, yang sekiranya tidak bermanfaat dibuang saja. Oke, see you next time dan wassalamualaikum.